Halo Cancer, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang kamu. Ya, semua tentang kamu di bulan Mei ini. Apa aja yang akan terjadi pada diri kamu? Kau tempatku meminta, kau beriku segala. Hambamu yang selalu bertakwa, ampuniku ya Allah, yang selalu melupakanmu. Ini pembacaan umum ya, jadi bisa resonate, bisa aja nggak sama sekali. Tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang akan kalian rasakan. Namun jika ada yang positif yang saya bacakan di sini, diafirmasikan ya, supaya insya Allah ini menjadi sebuah perubahan positif dalam diri Anda. Jika kalian ingin personal reading, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan. Namun itu berbiaya ya, jadi persyaratan untuk personal reading itu gampang aja. Pertama, kirim bukti transfer ya, dengan biaya yang akan saya berikan nanti. Kemudian foto untuk melihat aura kalian, lalu nama, zodiak, dan usia, juga agama dan pekerjaan, supaya saya bisa memprediksikan tentang apapun yang akan kalian tanyakan itu dengan akurat berdasarkan data diri Anda yang lengkap. Oke, seperti itu. Ayo kita masuk ya ke pembacaannya Cancer. Semua tentang kamu. Apa yang terjadi kepada dirimu, duhai Cancer? Gelap ya. Cancer, kalau saya melihat perasaan kamu saat ini sangat cukup sensitif ya, sedang stagnan ya di bulan Mei ini. Seperti sedang menimbang-nimbang sesuatu yang ditawarkan ke kamu gitu. Kayak entah kamu ragu ya, kamu khawatir, entahlah. Tapi kamu berusaha berpikir secara logika untuk tidak salah dalam menerima tawaran tersebut. Saya melihat di sini kamu lebih banyak introspeksi diri ya, banyak merenung, banyak mengevaluasi diri ya. Beberapa dari kalian ini ada hubungannya dengan orang tua juga ya. Mungkin kalian seorang ibu ya, yang memiliki beban berat dalam rumah tangga, atau kalian seorang wanita yang memiliki beban keluarga gitu ya, single tapi memiliki beban keluarga, atau kalian sedang pusing memikirkan orang tua kalian yang lagi sakit ya. Ada juga yang sedang menjalani cinta segitiga atau ya cinta terlarang, cinta rahasia ya. Kalian terlibat dalam hubungan seperti itu ya. Beberapa dari kalian tuh sedang galau karena mungkin cinta rahasia ini ya, cinta terlarang ini. Saya melihat di sini dia masih tetap kembali kepada kamu untuk rekonsiliasi untuk hubungan yang lebih baik. Tapi kamu di sini tuh udah stagnan. Kamu mulai mempertimbangkan segalanya ya, karena kamu ingin membuat dirimu lebih berarti gitu. Kayak kamu ngerasa itu semua tuh kayak hanya angan-angan doang. Jadi kamu berada dalam hubungan yang dipenuhi dengan janji-janji palsu. Kali ini dia memang datang untuk meminta maaf, tetapi kamu udah nggak percaya lagi ya. Jadi kamu mulai berpikir panjang di sini, lebih fokus ke diri kamu sendiri dan tidak lagi mengharapkan apapun. Kamu rela aja gitu ya, ikhlas aja.
Kalau dia datang dengan baik-baik ya udah kamu terima, tapi bukan berarti kamu percaya 100% gitu. Saya melihat di sini kamu mungkin ada tawaran kerja atau ya kemajuan bisnis yang akan kamu dapatkan, karena ini adalah satu target yang sudah kamu tunggu sejak lama. Mungkin udah kecewa ya dengan target ini, target bisnis, target karir kamu, pencapaian kamu, atau usaha kamu yang kemarin udah kamu bekerja keras memaksimalkannya, tapi nggak ada perubahan. Saya melihat di bulan Mei ini akan ada perubahan, karena ada tawaran-tawaran yang membuat kamu akan bangkit lagi, tapi kamu akan mempertimbangkan dulu sebelum itu ya. Tapi kalau kalian sudah menjalankan itu dan beberapa kali sudah kecewa dengan hasil ya, saya rasa di sini kalian akan mendapatkan satu jawaban yang membuat kalian akan mulai stabil lagi gitu, mendapatkan kestabilan. Dan intinya tuh ini akan menjamin untuk kehidupan masa depan kalian, dan di start dari bulan Mei inilah titik terangnya akan kalian dapatkan gitu ya. Nih, jadi ini sudah lengkap tentang karir, cinta, dan keuangan. Kita lihat lagi di pilihan kedua apa lagi ya. Kau tempatku meminta, kau beriku segala, maafkanlah bila. Oke. Saya melihat ada kecukupan secara finansial, dan kamu mulai merasa terbebaskan dari keterkekangan ekonomi gitu, keterpurukan ekonomi. Kamu mulai merasa bebas. Jadi ada dan tiada kamu tetap santai ya, karena rezeki akan terus mengalir dalam keseharian kamu dan kamu nggak khawatir lagi. Kenapa demikian? Karena sepertinya kamu sudah mulai evaluasi, atau kamu sudah mulai menarik diri dari semua harapan-harapan yang tadinya kamu udah kecewa berkali-kali itu ya. Kamu mulai menarik diri dari situ, dan kamu berpikir bahwa kamu mulai menganalisa tentang kehidupan kamu dari 0 sampai sekarang itu ya. Gimana perjalanan hidup kamu dari tahun ke tahun, perjalanan karir kamu, keuangan kamu ya. Kamu mulai mengambil nilai dari itu semua, dan kamu jadikan satu pegangan untuk menatap masa depan kamu, dan memberi gambaran terhadap diri kamu bahwa pencapaian yang akan datang itu akan seperti apa. Jadi kamu sudah bisa memprediksikannya melalui gambaran hasil analisa kamu terhadap kehidupan kamu selama ini gitu. Oh iya, ngapain saya khawatir, dari dulu juga kok hidup saya tetap selamat aja kok dari kesulitan. Ngapain saya harus terbebani dengan hal-hal yang belum terjadi ya gitu. Jadi kamu mulai membebaskan diri, hati kamu, jiwa kamu, pikiran kamu dari keterkekangan yang berasal dari pikiran kamu sendiri ya, yang pada akhirnya kok saya tetap lolos gitu, kok saya tetap hidup, kok saya masih bisa menerima rezeki. Nah itu tuh, saya melihat sini kamu lebih banyak mendekatkan diri kepada ilahi. Disitulah kamu mendapatkan keberkahan dan kelimpahan ya, seenggaknya kecukupan lah dalam rezeki itu. Kamu mulai paham bahwa ternyata semakin kita mendekatkan diri kepada ilahi, kita semakin paham caranya bersyukur. Dan di saat kita bersyukur dengan cara yang belum pernah kita lakukan itu ya, kadang tuh kita cuma bilang bersyukur aja, ngucapin syukur kepada ilahi dalam sholat, tapi kita nggak paham sebenarnya bersyukur itu kayak gimana sih gitu, sehingga kita masih aja mengeluh setelah bersyukur. Tapi saya melihat di sini, untuk kalian jadi Cancer, kali ini kalian udah benar-benar sadar dan memahami caranya bersyukur. Syukur itu yang seperti apa gitu, yang kalian ucapan selama ini tuh beda dengan rasa syukur yang kalian rasakan saat ini, yaitu yang kedepannya lagi tuh kalian udah nggak mau mengeluh lagi, karena kalian udah sadar ternyata sepanjang hidup saya ini kok saya masih selamat gitu loh ya. Kamu melihat ternyata hidup saya masih lebih baik dari si A gitu.
iya, si B memang lebih baik dari saya, tapi kehidupannya lebih baik dari saya, tapi dia memiliki cobaan yang alhamdulillah saya nggak dapat itu gitu. Jadi kamu mulai seimbang. Ketika kamu semakin bersyukur, semakin kamu paham, semakin kamu mendekatkan diri kepada ilahi, kamu semakin diberikan petunjuk tentang caranya bersyukur dan memahami rasa syukur yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi kamu menimbang secara adil dan menilai semuanya untuk dijadikan diri kamu yang baru, yang berpola pikir lebih luas. Jadi segala masalah yang kamu hadapi itu kamu hadapi dengan rasa syukur. Setiap kali ada masalah yang datang seberat apapun, sebesar apapun, kamu mengucapin Bismillah. Ya, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Jadi kamu menyambut masalah itu dengan tenang dan menyelesaikannya dengan bijaksana, karena kamu udah paham bahwa ternyata setiap cobaan yang datang itu adalah izin daripada ilahi Rabbi, karena untuk menguji keimanan dan ketakwaan kita. Intinya kalau kita paham tentang itu, maka kita akan lebih dekat dengannya, dan disitulah kita akan mendapatkan kedamaian dan mengerti bahwa hidup untuk kedamaian hati dan ketenangan jiwa, batin, ketenangan pikiran itu ada dasarnya, tuh ada di situ. Kuncinya tuh ada di situ, pendekatan spiritual. Ini berlaku untuk agama apa aja ya. Cuman karena saya agama Islam, jadi saya nggak menyebut sesuai dengan kepercayaan saya. Tapi kalau kalian beragama lain, silakan ikuti sesuai keyakinan kalian masing-masing. Mengikuti keyakinan kalian, tapi ya mengambil motivasi dari sini. Jadi di sini tuh ya, mungkin beberapa dari kalian ingin melangkah pergi dari satu situasi yang kalian rasa udah sumpet banget, tapi kalian masih menoleh aja ke belakang karena jadi itu jadi satu beban ya. Beberapa dari kalian merasa saya ingin berlalu dari hal ini, tapi kok masih ketarik juga energi saya ke sana. Entah ini dalam hal, kalau saya lihat sih dalam hal percintaan ya. Mungkin kalian berada dalam cinta segitiga, atau kalian sudah sumpek dalam satu hubungan dan ingin meninggalkan, tapi kalian masih memikirkan sesuatu. Beberapa dari kalian juga dimanipulasi dalam hubungan, dimanfaatin, dibohongin. Kalian ingin pergi, ingin membebaskan diri, tapi kalian masih merasa berat. Beberapa dari kalian mulai menahan diri, ya, menahan diri dari ketergesa-gesaan, karena kalian pikir gini, percuma. Kalau memang lagi stagnan ya udah, nggak usah dipaksain untuk cepat-cepat pulih. Ya, jadi ada tuh ya yang sering taruh reading kepada saya, mereka lagi stagnan kan, mereka pinginnya tuh pasangannya tuh segera menghubungi mereka. Ternyata dalam situasi stagnan seperti itu, saya mendapatkan ternyata pasangannya dia juga sedang ada masalah, ada banyak masalah. Nah di sini yang naruh ke saya berpikir bahwa dia mungkin udah ada yang lain. Nah itu tuh cara berpikir kita yang salah, membuat kita sendiri yang galau. Nah di sini saya melihat kamu lebih berpikir bahwa udahlah, kalau lagi stagnan mungkin aja dia lagi ada masalah. Saya jalani aja hidup saya yang dengan santai, melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Dan disinilah akhirnya energi positif melingkupi hidup kamu, melindungi hidup kamu, dan mencerahkan hidup kamu. Akhirnya ya energi yang tadinya kamu galau-galauan, kamu setengah hati menjalani hidup ini, kayak udah banyak kecewa, terasa berat gitu ya, terasa buntu. Kalian udah lebih milih pasrah aja deh, ya udah deh, kalau emang kayak gini ya udah gitu. Saya udah usaha selama ini, tinggal saya berdoa aja kepada ilahi. Kalau memang dia untuk saya, apapun itu, rezeki, jodoh, karir itu untuk saya, maka dia akan datang ke tangan saya. Jadi kamu dengan cara berpikir seperti itu, kamu akan lebih tenang, dan disitulah kerezekian kamu mulai terbuka. Pintu rezeki kamu mulai terbuka untuk kamu, dan di bulan Mei ini kamu akan mendapatkan awal dari kestabilan kehidupan dan kebebasan dari keterkekangan hidup, baik dari yang tercipta dari
pikiran kamu sendiri, tertekan oleh pikiran kamu sendiri atau dari luar. Karena kamu mulai menyadari setelah kamu mengevaluasi kehidupan kamu selama ini. Ya. Jadi kalau kamu sudah ada di titik ini, di titik kehidupan seperti ini, ya udah lanjut aja. Coba kita lihat saran dari semesta untuk kamu ya. Kau tempatku meminta, kau beriku segala. Oke, ini pesan dari semesta yaitu segeralah move on dari situasi negatif yang memberatkan diri kamu, hati kamu, jiwa kamu, energi kamu, yang mengurus energi kamu, yang menguras ya. Ayolah move on. Bawa diri kamu ke pikiran-pikiran yang positif ya, dan berproseslah ya, bawalah diri kamu ya secara bertahap gitu ya, jangan maksa laju gitu untuk berpindah ke satu situasi, pelan-pelan aja, tapi dimulai ya, harus dimulai. Kalau kita nggak memulainya, mulai bergerak untuk move on dari situasi yang atau suasana yang memberatkan hidup kita atau menggalaukan perasaan kita, ya pasti kita akan tetap stay di situ. Jadi lebih baik kita bergerak dan berproses pelan-pelan aja, tapi gerakannya tuh pasti menuju ke sikap yang positif, perlakuan yang positif, kepemikiran yang positif. Jika kebiasaan ini kamu terapkan dalam hidup kamu bertahap, kamu akan semakin lincah, bisa menguasai diri kamu, bisa menghandle diri kamu ya, dan kamu akan menjadi pribadi yang lebih kuat menghadapi segala tantangan dan rintangan dalam hidup ini. Jadi semesta menyarankan kamu agar berproseslah alon-alon, pelan-pelan, tapi berproses ya, tetap berproses. Semua itu butuh proses. Jadi lebih baik dimulai daripada berpikir aja tanpa ada gerakan untuk berpindah dari satu situasi. Kadang tuh seseorang tuh suka berpikir yang negatif, tiba-tiba dia ke bawah tuh, tenggelam dalam pikiran-pikiran negatifnya, akhirnya dia stagnan hidupnya tuh, kayak mandek, kayak ngerasa udah buntu banget, udah nggak tahu mau lakukan apa lagi, udah kecewa banget pada kehidupan. Padahal tuh masih ada jalan yang luas terbuka di depan sana, hanya dia aja yang nggak mau masuk ke sana, nggak mau. Padahal tinggal selangkah lagi mungkin ya. Jadi kalau ini lebih tentang pekerjaan ya, fokus kepada pekerjaan aja. Fokus kepada keluarkan semua bakat kamu, gunakan semua potensi diri kamu, karena ini ada hasilnya gitu. Apa yang kamu lakukan selama ini tuh tetap ada hasilnya ya. Jadi jangan mudah putus asa, terus aja kerjakan apapun yang sudah kamu kerjakan dengan fokus. Karena seperti yang tadi kartu kedua, bukan kartu yang kedua itu, kamu akan mendapatkan kecukupan hidup. Jadi tetaplah jalani ya, tetaplah berproses, dan tetaplah fokus pada pekerjaan kamu, karena di sana ada pundi-pundi uang yang akan berentetan yang akan masuk ke dalam saku kamu, dan ini berguna banget, bermanfaat banget untuk kehidupan kamu selanjutnya. Saya melihat di sini saran dari semesta atau pesan dari semesta menyarankan agar kamu ya, memberi pesan agar kamu jangan ragu menebas ya, mengalahkan orang-orang negatif dalam hidup kamu. Jika kamu ngerasa itu sangat mengusik, sangat mengganggu, kamu ngerasa udah dibohongin berkali-kali, dikecewain berkali-kali oleh orang yang kamu sayang, sudah saatnya kamu menebas mereka gitu dari kehidupan kamu.
Artinya kamu membersihkan hidup kamu dari orang-orang negatif. Ya, kalau kamu ngerasa kamu udah baik selama ini kepada pasangan kamu atau orang-orang sekitar kamu, tetapi mereka tetap aja mengecewakan, udah tebas aja gitu. Tebas artinya bukan berarti kamu berbalik menyakiti, tapi get move on. Ayo coba segeralah berpindah gitu dari kerumunan itu gitu, atau situasi itu. Narik diri, fokus aja ke pekerjaan, gak usah biarkan diri berlama-lama berhadapan dengan orang-orang yang mengecewakan tadi. Dimulai dari pikiran kamu, ya. Kalau kamu tetap fokuskan pikiran kamu kepada orang-orang negatif, ya, itu sama saja kamu membiarkan diri kamu, hidup kamu gak maju-maju, karena ya kamu menyiksa diri kamu sendiri, ya kan. Jadi daripada kamu kecewa berulang kali, ya, dan tetap aja dikecewakan walaupun kamu udah berusaha baik, ya udah mendingan ditebas aja gitu. Tebas secara adil, bukan berarti tebas membalas dendam atau berbalik menyakiti, jangan, bukan gitu ya. Artinya kamu pantas, kamu wajib ya membela diri kamu, wajib melindungi diri kamu dari rasa sakit, rasa kecewa, dan rasa terhianati atau dimanfaatin gitu. Kamu berhak untuk melindungi kamu dari orang-orang yang bakal menyita kebahagiaan kamu. Kalau dulunya kamu duduk aja, ditonjok-tonjok gitu, sudah seharusnya sekarang kamu berdiri untuk melangkah pergi dari perlakuan seperti itu terhadap diri kamu, tentang apapun ini ya. Ini artinya luas ya. Jadi mungkin kamu ditunjuk sama seseorang gitu, maksudnya gimana ya, dibodoh-bodohin, pokoknya diremehin. Udah saatnya kamu berdiri dengan tegas untuk menebas orang-orang tersebut dengan cara yang positif, yaitu fokus kepada hal-hal yang penting yang bisa membuat hidup kamu lebih berarti, kamu lebih bahagia dengan diri kamu sendiri, hidup kamu lebih mapan, dan disitulah mereka yang akan melihat kamu ternyata perubahan kamu sangat pesat, dan orang-orang akan menghargai kamu, dan ya kamu lebih mendapatkan jati diri kamu gitu ya. Kemudian di King of Cups ya. Tetaplah dewasa, tetap berpikir dewasa ya, tetaplah tenang, tetaplah bijaksana. Saya melihat di sini ya, kamu kemarin mungkin agak jutek-jutek kan. Cobalah tenang ya. Terlalu cepat merespon hal negatif itu akan membuat diri kita akan tercemar dalam kenegatifan suasana hati, suasana pikiran, dan keadaan yang orang lain ciptakan. So, kalau kamu terlibat dalam satu argumen, misalnya, kamu sebaiknya kamu pikirin dulu, kira-kira kalau dilanjutin hasilnya gimana? Bakal dapat solusi nggak? Gue akan menang atau nggak? Kalau nggak ya udah, narik diri aja, nggak usah masuk ke argumen itu, ya, nggak usah lanjut ke dalam argumen yang nggak ada hasilnya, nggak bermanfaat. Artinya semesta menyarankan kamu harus berpikir lebih dewasa, lebih legowo, lebih tenang, lebih sabar. Berpikir dulu sebelum bicara, berpikir dulu sebelum menanggapi, ya. Jadi segalanya itu harus jika menghadapi masalah-masalah yang menguras, memicu emosi kamu ya, sebaiknya kamu tahan, sabar, istighfar. Ya, harus baca situasi, harus jeli membaca situasi sebelum mengambil tindakan ya. Jadi biarkan mereka berbicara sesuka hati mereka, apapun yang mereka bicarakan, duduk diam dan perhatikan aja, terus nilai
ya menilai. Kira-kira kalau saya maju dan membalas ucapan mereka, apa yang akan terjadi dan apakah ini akan bermanfaat untuk saya? Kalau enggak dan enggak ada solusinya, enggak ada manfaatnya, ya udah, lebih baik beralih ke hal-hal yang lebih penting untuk ya gunakan waktu itu lebih baik untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk kamu daripada membuang waktu kamu semenit aja untuk hal-hal yang gak bermanfaat. Tuh rugi banget ya. Jadi semesta mungkin melihat kamu sudah cukup usia atau sudah cukup matang untuk menerima menerima sebuah perubahan dalam hidup, makanya semesta memberikan pesan ini kepada kamu. Mungkin kamu sudah mencari jati diri kamu, sudah mencari atau sudah mencari sesuatu yang kamu belum paham, ya. Nah, disinilah semesta mengarahkan kamu pada jalan yang kamu cari itu. Oke? Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Cancer.